adanya di list of ship station. Makanya kita harus bisa mengartikan. Sekarang saya ambil contoh untuk mengingat kembali, barangkali kemarin ada yang belum sempat ikut Zoom. Sekarang silakan diperhatikan, saya pakai satu contoh kapal Alesion. Ini Pak, yang saya kursor. Apa saja keterangan dari kapal ini? Oh, nggak muncul Pak ya di tempat Silakan. saya Pak. Yang kelihatan? Iya Pak, yang Belum, Bapak. share anunya layarnya itu Oke, nggak muncul Pak. sebentar. Nah, sudah kelihatan belum? Sudah Pak, sudah Pak. Sudah ya? Apa kurang besar? Oh, ya, oke Pak, bisa. Oh, Saya besarkan dikit lagi. Nah, ini. Oke. Alesion. Ini Pak. Ini kapalnya namanya Alpha Alpha Lesion. Call sign-nya ada di kolom 2, 2A. Ini 2A, ini 2B. Ini call sign-nya tinggal baca. 5 Hotel X-Ray Charlie. MMSI-nya ini baik. 259337000. Terus kolom 3-nya Negara Norway gitu. negara, country, Norwegia. Terus kolom 4 yang kecil ini live wrap yang ada radionya, dia nggak punya, kosong. Terus kolom 4 yang lebar ini EPUB Tipe. dan SART. Kalau di sini Eco Golub 3, Eco Golub 3, berarti dia memiliki masing-masing 3 unit atau 3 buah, yaitu EPUB-nya jenis E, di mana E itu frekuensinya 406 MHz dan SART 9 GHz. Jenis G, G ini SART. Jadi artinya dia memiliki masing-masing 3. EPUB-nya memiliki 3, SART-nya memiliki 3. Terus kolom berikutnya adalah jenis kapal. Golub Victor, Government vessel. government vessel, kapal pemerintah. Terus jenis khususnya CGT. CGT ini kontainer atau jetener khusus itu yang untuk perbaikan CGT. Nanti arti lengkapnya bisa kita lihat nanti saat praktek. Semuanya ini simbol-simbol dan singkatan ini kalau kita belum tahu, belum hafal, kepingin tahu jelasnya, bisa dilihat nanti di tiap part 1. Jadi tiap list itu di part pertama berisikan simbol, singkatan, dan artinya, keterangan. Terus berikutnya yaitu kolom 6, Charlie Romeo ini korespondensi umum terbatas. Dia jenis layanannya kosong, nggak ada. Terus kolom 7-nya HX. HX itu jam dinas jaga tidak tetap. Terus di sini ada huruf S. Berarti kapal ini memiliki band Satelit. satelit. Ya, berapa nomor satelitnya ada di keterangan kolom 11. Ini ada 1, 2, 3, 4. Pilih salah satu. Baik, Jadi pegawai lah. kalau kalau kapal kapal atau stasiun Anda memiliki satelit atau Inmarsat, tinggal masukkan nomor satelit numbernya kapal yang ada satelitnya. Bisa dihubungi. Yang terakhir adalah kode atau kuasa perhitungan. Kolom 10. Kalau nanti tidak hafal dengan kolom-kolomnya, ada angkanya di paling atas ini, Pak.
Nah, ini kolom berapa nanti kalau nggak hafal bisa dilihat di atas. Tapi nggak ada judulnya isinya apa. Makanya kita pelajari teorinya kemarin sudah saya sampaikan mulai kolom 1, kolom 2 sampai kolom 11 isinya apa saja. Oke Pak, silakan coba dijawab bareng-bareng. Saya ingin tahu mungkin bisa dijawab yang bisa ataupun yang tahu yang kemarin sudah ikut. Ini Pak, kapal Alce Fisher. Silakan, keterangannya apa saja? Call sign Delta Foxtrot Romeo Alpha MMSI 2111277610 negara Negara D itu apa Pak? Saya nggak paham. Jerman, Deutschland, Jerman, Jerman. Jerman, Ya Jerman. Jerman. Live wrap yang ada SRT-nya nggak punya. Tidak punya. Terus Punya EPUB, ini EPUB-nya ada tipe BE sama SRT-nya ada dua tipe Golf yang BE masing-masing satu. oke. Terus jenis kapal, Eh, FF itu apa ya? Vessel. fishing vessel, kapal Ya, Pak, ikan. Vessel. Vessel. Oke, Pak. Ya, BTA ini jenis khususnya berarti BTA. Nanti kita cari sama-sama. Kalau nggak salah BTA itu yang untuk ngambil. Jadi kargonya kapal ikan untuk mentransfer. Ya, terus korespondensinya Korespondensi umumnya itu Pak ya. ya Charlie Papa itu korespondensi umum. Terus Oke. huruf C dan R artinya apa? Yang sebelahnya. Itu apa sih kemarin yang media? Lupa itu Pak saya. Ya, C, C itu melayani telepon call, R-nya Oh, melayani radio telegram. Jadi minimal hafalkan C, D, R. C-nya telepon call, D-nya telecall, R-nya radio telegram. ya. Ya minimal hafal C dan R nggak apa-apa dah. Karena kebanyakan C dan R. Tapi harus dipahami, sedangkan CP yang di sini korespondensi umum, Korespondensi. yang di sini jenis layanan Layanan. yang Siap. dimiliki oleh kapal. Oke, terus jam dinas jaganya Jam dinas jaganya tidak anu tidak apa tidak terdefinisi. Jadi dia tidak tetap, tidak tetap tetap. Ya, memiliki terus satelit. punya satelit. Kode Oke, AAIC-nya apa? isinya Kuasa perhitungan, kolom 10. Tinggal baca ini, Pak. Delta Papa 01. Sirwan. siap siap Pak. Ya, Delta Papa 01. Ini kode AAIC. Jadi yang harus diartikan mulai dari kolom 3, kode-kodenya 3, 4, 5, 6. Jadi 3, 4, 5, 6 ini harus kita kuasai kode yang ada di masing-masing kolom. Kemarin sudah saya sampaikan, saya minta screenshot, nanti tinggal foto, tinggal baca lagi kalau lupa. Oke, itu list 5. Sekarang list 7A. Nah, list 7A itu hanya seperti ini aja, paling gampang. Nah, ini MMSI, nanti pemilik MMSI-nya siapa. Kalau di sini call sign, nanti pemilik call sign-nya siapa. Terus jenis stationnya apa. FC ini adalah stasiun radio pantai. Kalau kapal berarti selain FC, itu kapal. Nah, ini MM, FV, ini kapal semua.
Saya kira itu pengulangan dari list 5 dan list 7A. Sekarang kita lanjutkan pada list 4. Ini Pak sampul bukunya. Nanti kalau praktek, kalau lupa judulnya, silakan dibaca sampul depan. Jangan di sampul samping. Kalau di samping itu biasanya edisi, nggak ada judulnya. Tapi yang judulnya itu yang jelas ada di depan sendiri. Yang di atas ini bahasa Perancis, ini bahasa Inggris, yang ini bahasa Spanyol. Nanti di dalamnya juga sama, ambil yang tengah. Pokoknya bahasa Inggris itu ada di tengah nanti. Itu adanya nanti di part 4 sama part 3 hubungannya dengan biaya. Jadi mulai dari part 1 sampai part 4, khusus list 4 ini kita kuasai, Pak. Harus kita tahu penggunaannya. Kalau hanya list 5 dan list 7A, paling kita fokusnya di list di part 3. Tapi kalau list 4, part 1 sampai part 4 nanti kita pelajarin semuanya. Dan itu pasti ditanyakan, Pak, diujikan. Isinya yang terpenting aja, list 4 judulnya List of Custation. Masa berlakunya diterbitkan setiap 2 tahun sekali dalam 3 bahasa, Perancis, Inggris, Spanyol, dan suplemennya, pembaharuannya diterbitkan setiap 6 bulan. Kalau kemarin list 5 itu diterbitkan setiap 1 tahun dan suplemen 3 bulan, list 7A-nya 2 tahun, suplemen 3 bulan, list 4 2 tahun dan suplemennya 6 bulan. Mohon diingat-ingat, nanti ini ditanyakan saat ujian modeling pertama. Bahasanya seperti ini, silakan sebutkan buku list yang Anda pelajari pada pelajaran servis dokumen. Jadi yang pertama list 5, list of substation. Masa berlakunya 1 tahun dan suplemen 3 bulan. Yang kedua list 7A, list of call sign and numerical identities. Masa berlakunya atau diperbarui setiap 2 tahun dan suplemen 3 bulan. Dan ini list 4 2 tahun dan suplemen 6 bulan. Judulnya List of Custation, keterangan-keterangan dari stasiun radio pantai seluruh dunia. Kalau mau nanti pesen atau download websitenya ini, silakan silakan nanti dicoba seperti apa kalau mau pesen melalui langsung websitenya ITU, pusatnya di London. Untuk part 1A sama isinya, simbol dan singkatan yang digunakan. Part 1B-nya ini adanya hanya di list 4, di list yang lain nggak ada, yaitu daftar isi atau Index of Administration. Di halaman berapa stasiun yang kita perlukan? Contohnya Surabaya Radio. Cari dulu di part 1B, Pak, sebelum mencari di intinya, keterangannya. Ini untuk memudahkan pencarian. Jadi yang ada daftar isinya cuma list 4. Jadi part 1B itu eh, mempermudah untuk pencarian stasiun radio pantai yang kita cari di halaman berapa. Terus part 2-nya berisikan JMDSS. Nggak usah dihafalkan, nggak usah di eh,
pelajari nggak apa-apa. Yang penting tahu aja. Untuk part 2 list 4 itu isinya JMDSF, mulai dari MF, HF, BHF, DSC, Navtek, NBDP, Stasiun Bumi Pantai, dan SARS. Nah, ini yang terpenting part 3, yaitu keterangan seluk-beluk dari stasiun radio pantai. Part 4-nya baru kuasa perhitungan. Part 3B-nya ini tentang AAIC. Nanti kita pelajari bagaimana caranya ngitung biaya. Kalau saya ngirim berita telegram 10 kata ke Australia dari Laut Jawa melalui stasiun Radio Pantai Jakarta Radio, berapa biayanya? Nanti kita hitung. Ada caranya. Gampang, Pak. Pokoknya diikutin aja, nanti bisa dengan sendirinya. Oke, sekarang kita lihat seperti apa part demi part yang ada di list 4. Ini part 1A-nya, simbol and abbreviation. Silakan di screenshot. Ini yang terpenting untuk bekal saat menjawab modeling. Silakan nanti dicatat ulang, Wak, yang kotak-kotak, yang dikotakin. Nah, ini. Mulai dari Amfer, artinya apa? Afur, Navinfo, OBS, Portinfo, Prese, Radar, ITG, Radiomed, sampai di bawah. Yang kotak-kotak saja. Nanti ada trik tersendiri caranya supaya cepat hafal. Nanti saya kasih tahu. Ini ketemunya nanti ada di heading, di atasnya tabel, keterangan dari stasiun radio pantai. Ini jenis layanan yang ada di stasiun radio pantai. Simbol-simbol keterangan dari stasiun radio pantai. Dan ini pasti, Pak, ditanyakan nanti. Diujikan. Apa artinya Amfer, apa artinya Afur. Karena ini nanti ketemu di setiap stasiun radio pantai. Tapi tidak semuanya, minimal hafal ya 8 lah, 8 station, 8 service station. Tenang aja, Pak, nanti pasti bisa. Gampang. Ini part 1B-nya, Index of Administration-nya. Jadi nanti halaman berapa, kalau udah ketahuan, baru kita cari di part berikutnya sesuai halamannya. Ini part 2-nya, nggak usah. Nah, ini CES yang ada di seluruh dunia. Nanti silakan, ini hubungannya dengan pelajaran IBT. Nanti bisa dicatat CES-CES dari tiap negara. Ada di sini nanti. Nah, ini part 3A-nya. Seperti ini, Pak. Apa? Putih mana? Ya, ini Pak, part 3-nya. Jadi, yang di atas ini namanya heading. Yang di sini tabel-tabelnya. Nah, kita mengartikan mulai yang di atas sampai di tabel-tabelnya. Artinya apa? Terus frekuensi-frekuensi berapa? Nanti kita pelajarin. Nah, ini part 3B, catatan tentang remote control atau AAC atau posisi. Gak penting, Pak.
Nah, ini baru penting. Seperti ini nanti kalau menghitung biaya, jadi biaya itu dihitung antar negara. Nanti bagaimana caranya menghitung dan apa saja yang biaya yang harus dibayar, nanti kita pelajarin semuanya. Oke, sekarang kita ulas yang terpenting dulu, Pak. Part 3. Keterangan dari part 3. Jadi kita harus tahu dulu apa saja isi kolom-kolom yang ada di part 3 supaya bisa membaca arti yang ada di kolom. Nah, ini Pak, silakan difoto atau di screenshot mulai kolom 1 sampai kolom 5. Ini kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Tapi yang terpenting adalah mulai kolom 1 sampai kolom 7. 8 sampai 8. Kalau 9, 10, 11 tinggal baca nanti. Karena kode-kodenya itu ada di kolom 1 sampai kolom 8. Oke, Pak, kalau sudah dipoto, ini kelanjutannya Ya. 6 sampai 11. Kalau sampean nggak foto, Pak, nanti nyari di materi kelamaan. Jadi kalau sudah foto paling nggak lihat dari HP, gampang untuk menjawab. Oke, kolom 1 ini berisi call sign. Kalau tadi list 5 hanya satu baris, list 4 itu bisa satu halaman full keterangan dari satu stasiun radio pantai. Ada yang sampai 3 halaman, 5 halaman. Tapi kita harus tahu masing-masing kolom isinya apa. Karena di bukunya nggak ada nanti. Makanya harus kita jelaskan per kolomnya. Kalau nggak dijelaskan per kolomnya, hanya ada angka-angkanya nanti di bukunya. Bapak nggak tahu itu isinya maksudnya apa. Kolom 1 mulai atas sampai bawah berisikan call sign. Kalau call sign-nya itu lebih dari satu, ambil yang paling atas. Call sign-nya mungkin banyak, lebih dari satu stasiun radio pantai. Jadi ambil aja yang paling atas. Contohnya ini Sierra Victor Oscar ini. Terus kolom 2-nya di sini, ini berisikan ada 2 macam. Yang 4 angka itu cell call number. Sierra Charlie November, cell call number, nomor selective call, nomor DSC. Cell call itu untuk pengiriman telek atau data. Kalau yang 9 digit itu MMSI. Jadi di kolom 2 itu bisa nanti berisikan cell call number dan MMSI. Ingat, kalau 4 digit di kolom 2 cell call number. Kalau ketemu 4 angka, langsung Pak, nanti dicatat, dipasang. Kirim ke Singapura, nomor togel. Ada Pak ya? Kolom 3-nya, ingat yang dihafalkan hurufnya saja. Kalau petunjuk prioritas angkanya, jarang ditanya. Tapi yang jelas, petunjuk prioritas angka itu, kalau 1 ya berarti ya diprioritaskan nomor 1. Tapi yang petunjuk operasional dalam huruf, kalau
nanti ketemu di kolom 3 itu huruf A dan S ini sama artinya. S ini pengganti kalau A sedang dipergunakan frekuensinya. Jadi kalau ada huruf A pada kolom 3 dan huruf S, itu menunjukkan frekuensi jawaban mara bahaya atau frekuensi kerja normal yang digunakan untuk menjawab distress. Distress itu mara bahaya dan keselamatan. Jadi S ini penggantinya A. Frekuensinya berapa? Nanti ada di kolom sebelahnya, kolom 4. Jadi kolom 3 ini menunjukkan kolom berikutnya di kolom 4. Jadi kalau ada huruf A dan huruf S, frekuensi jawaban mara bahaya. Kalau ada huruf C dan huruf D, itu frekuensi DSC. C dan D. Bedanya, kalau yang C ini frekuensi DSC yang digunakan selain untuk bahaya atau distress, kalau yang D khusus digunakan untuk bahaya atau distress. Jadi gampangannya ingat-ingat kalau C selain, kalau yang D yang digunakan. Nanti kalau ditanya, dan pasti ditanya Pak. Di kolom 3 ada huruf C dan D. Artinya apa? Kalau yang C, frekuensi DSC yang digunakan selain untuk mara bahaya. Kalau yang D, frekuensi DSC yang digunakan untuk mara bahaya. Itu kolom 3. Kalau huruf yang lainnya jarang ada, Pak. Yang paling ada nanti sering ketemu huruf A, S, C, D. Frekuensinya berapa? Sama. Nanti di kolom sebelahnya, kolom 4 dan kolom 5. Kolom 4 dan kolom 5 ini menunjukkan frekuensi kerja dari stasiun radio Pantai. Banyak, Pak, frekuensinya. Tinggal memilih. Tapi di situ harus kita jeli. Frekuensi berapa yang harus kita pergunakan? Pada jam berapa dia standby? Menggunakan komunikasi apa? Bisa Morse kah, teleponika, atau frekuensi Inmarsat, satelit. Nanti kita lihat di kolom. Kolom 4-nya itu frekuensi pemancar, kalau kolom 5-nya frekuensi penerima. Dan di 4 sama 5, ingat Pak, ada hal unik di sini, sepele tapi sangat berarti, yaitu angka atau frekuensi yang dicetak tebal atau dicetak agak hitam. Ada artinya. Jadi itu menunjukkan frekuensi kerja normal atau frekuensi yang biasa digunakan oleh stasiun radio Pantai. Dicetak tebal. Nanti seperti apa? Kita praktek di contohnya. Terus 4 dan 5 ini ada yang sama frekuensinya dan ada yang beda. Kalau sama itu simplex satu frekuensi, kalau beda berarti duplex. Jadi yang paling diingat, yang dicetak tebal adalah frekuensi kerja normal. Yang lainnya ya nggak normal, tapi jangan dijawab nggak normal, Pak. Yang lainnya itu adalah adisional frekuensi, frekuensi tambahan. Kolom 6-nya kelas emisi. Kelas emisi ini banyak dinyatakan dalam simbol sesuai dengan radio regulation. Nanti bisa dipelajari secara teknis. Tapi yang paling gampang dan mudah diingat, kelas emisi yang menunjukkan jenis komunikasi yang kita gunakan. Jadi harus tahu
kelas emisi apa kalau saya menggunakan suara atau teleponi? Kodenya apa? Kalau saya menggunakan Morse, kodenya apa? Kalau saya menggunakan DSC, kelas emisinya kodenya apa? 3 aja Pak yang diingat. Silakan dicatat atau dihafal. Kalau Morse, kelas emisinya alfa 1 alfa, A1A, Morse. Kalau suara atau teleponi yang belakangnya 3 eko, bisa J3 eko, R3 eko, H3 eko, golep 3 eko, A3 eko, Foxtrot 3 itu. Pokoknya belakangnya 3 eko, 3 E. Itu semuanya teleponi atau suara. Tapi kalau data atau DSC yang belakangnya 1B, bisa F1B, bisa G1B, atau J1B. Pokoknya belakangnya 1B. Itu yang menunjukkan komunikasi yang dipergunakan. Setelah ini, Pak, sudah saya sampaikan, nanti kita coba seperti apa di kolomnya kita artikan. Biar nggak hanya teori saja. Karena endingnya nanti kita harus bisa mengartikan yang ada di kolom artinya apa saja. Kolom 7 ini daya pancaran, tapi angkanya dalam kilowatt. Walaupun nanti ditulis 1, itu 1 kilowatt. Daya pancaran, kekuatan pancaran dari stasiun radio Pantai. Semakin besar daya pancaran stasiun radio Pantai, jangkauannya semakin jauh. Jadi kalau sampean mau mencari frekuensi berapa yang pancarannya besar, itu nanti sampean lihat di list 4, cari pancaran minimal 5 kilowatt. 5 kilowatt itu berarti 5.000 watt. Kalau di kapal atau di stasiun darat paling banter 150. Kalau di stasiun radio Pantai Surabaya Radio itu 5.000 paling besar. Jadi pemancarnya sendiri satu lapangan di area Jalan Kalimas ada, terus di Gresik juga ada. Nah, untuk operate-nya ada di ujungnya Tanjung Perak sana. Nggak bisa jadi satu, Pak. Saking besarnya alatnya. Kalau kolom 8, waktu pemancaran traffic list, ini kode-kodenya. Silakan dicatat, dihafal. Nanti kalau ketemu H plus artinya apa, HI plus artinya apa, HP plus artinya apa. Itu ditanyakan, Pak. Kalau H plus tiap jam, plusnya ini menunjukkan menit. Kalau HI plus tiap jam ganjil, kalau HP plus jam genap. Jadi nanti ketemu, kalau H plus 05 berarti ya tiap jam lebih 05. Jadi tidak 24 jam memancar. Kalau ada ditunjukkan dengan kode-kode H plus, HI, HP. Kolom 9, dinas jaga, yang pasti 24 jam. Kolom 10-nya koordinat geografik, lintang bujur, posisi dari stasiun radio Pantai,
kolom 11-nya keterangan. Jadi minimal Bapak harus tahu mulai dari kolom 3 sampai kolom 8. Itu yang mengandung arti-arti dan simbol-simbol. Oke, Pak. Itu keterangan dari kolom-kolomnya. Sekarang kita coba langsung di kolomnya. Seperti apa? Nah, ini Pak. Silakan diperhatikan Bahrain Radio.